Podcast Main Bola sudah sampai ke episode berapa, Bahana? Berapa? Episode gitu. Episode kesekian, dan kali ini kita akan membahas soal degradasi PSS dan persiapan PSIM ke Liga 1. Pokoknya cekidot. Langsung tonton aja di podcastnya. Podcast Main Bola, ayo dengerin. Jawa Pos Radar, Jogja pasti pimpin. Info terkini, gak bikin pusing. Bola bikin hidup makin asik. Ya, pemirsa Radar Jogja Podcast Main Bola, ini Danes ini dulunya wartawan Radar Jogja. Iya. Hari ini tiba-tiba datang Les ya. Iya, lu nggak kan pas lagi di Jogja. Pas lagi di Jogja main ke sini. Main ke Kita sini. tarik jadi Tarik. narasumber kita nih. Dulunya dari sini wartawan olahraga. Dari tahun berapa, Nes? 2011 sampai 15 ya. 2011 sampai 15. Iya. Oh, baru lulus keluar ya. Iya, 15 keluar. Danes Suara namanya. Kalau teman-teman lihat di acara-acara host rumah Poli ya. Iya, Host Poli, komentator Poli dan Poli ya, dikit-dikit ya. di bola sekali-sekali sama futsal tapi di streaming ya. Di RCTI Plus. Nah, ya. Nah, Danes ini sudah kelas ibu kota lah. bicara lah. Kalau kita kan Ya. hanya bubuk PS dan KSN. Ya gitu juga sih. Kan kita tetap Jogja ya. Nah, sekarang ini kita gali pengalamannya. Danes ini dulu pernah meliput PSIM dan PSS. Persiba juga pernah. Persiba pernah, oh iya. Iya. Persiba Liga 1. Waktu Persiba di ISL sama IPL kan. Oh. Iya, ISL waktu degradasi kan juga liputan Persiba waktu itu. Oke. Ya, kayak Nas, pengalamanmu dulu meliput PSIM, suka dukanya apa? Oh, seru lah. Terutama di PSIM sama PSS. Di PSIM sama PSS itu seru banget karena sekarang kan PSIM kita tahu akan ke Liga 1 ya. Kasta ya. Naik kasta mereka. Mereka naik kasta. Padahal dulu mereka naik kasta aja gak kebayang ya. Dulu kan berarti zaman APBN. Enggak. Udah awal-awal non APBD. Iya, udah awal. Ownernya siapa tuh? APBD. Presidennya siapa? Pokoknya waktu itu PSIM yang zaman nunggak gaji berbulan-bulan itu. Tapi waktu itu timnya lagi bagus tuh sebetulnya. Siapa tuh? Zaman waktu itu pemainnya ada Linkers, ada yang trio Belanda itu, Linkers, terus si Adelmun ya. Terus pemain lokalnya ada Topas, ada Andri, terus Eko Kancil, Nova Zainal waktu itu masih di situ kan. Pelatih Hanafing waktu itu. Oh, Naping ya. Waktu zaman Bang Maman sebelum almarhum Bang Maman sebelum Hanafing juga udah liputan di PSIM sih. Cuman itunya yang paling memorable di tahun itu. Karena sebetulnya waktu itu PSIM udah hampir promosi. Iya. Tapi karena ada masalah keuangan akhirnya cuma sampai semifinal. Itu kita nggak nyangka dengan perjalanan PSIM sekarang nih. PSIM bisa masuk ke Liga 1 padahal kalau ingat dulu sampai listrik diputus, Bang. Listrik Wisma PSIM diputus. Gara-gara gak bisa bayar waktu itu. Seru banget itu. Tahun 2000 ya nggak seru sih sebetulnya, cuma dia kasihan. 2012 itu kejadiannya. Betul. Itu kejadian sampai berita itu sampai masuk halaman satu Radar Jogja waktu itu. Ya kan? Iya, dulu lu kencang juga beritain ini ya, Radar apa soal PSIM ya. Iya, Kencang itu. itu waktu itu Tukang kritik kenceng gitu. banget. Wah, iya jelas. Tukang kritik ya Radar lu tuh. Betul, Radar suka ngeritik waktu itu memang, dan memang harus begitu dulu. Iya. Apalagi waktu itu kita masih wartawan muda kan, masih semangat-semangatnya bikin berita yang kritik-kritik gitu kan. Begitu makin senior ya. Apa capek juga. Keluar tuh zamannya siapa pas keluar itu? Keluar itu 2015 itu siapa ya? Aji Tarbiji apa CEO-nya waktu itu? Pemainnya? Pemainnya waktu itu Udah yang muda-muda kayak Johan Arga tuh udah. Iya. Johan Arga waktu aku keluar lagi udah ini dia, lagi cedera tuh. Johan Arga terus Johan Arga udah ini, terus siapa tuh namanya tuh pemain-pemain yang Hendika Arga Permana waktu itu ya, ada Hendika Arga Permana, terus M Taufik Suni waktu itu di PSIM kayak waktu aku keluar deh. Kayaknya Suni di PSIM deh waktu itu. Waktu itu kan aku keluar sebelum musim 2015 dimulai, akhirnya itu musim nggak jadi juga kan. Karena di stop sama Imam Nahrawi waktu itu. Oh ya, yang kasus ikut campur Ya itulah. Menpora ya. Ikut campur ke Menpora itu di Liga kan waktu itu. Dulu kamu ada gak pemain yang dekat sama pemain PSIM itu? Ya lumayan sama Topas lah ya. Topas itu namanya. Topas Pamungkas tuh back sayap kiri ya. Johan Arga juga lumayan dekat. Dulu kita bantu juga waktu dia cedera kan. Dia kesian kan gak ada. Waktu itu bisa dibilang
dana dia buat operasi apa bukan dana ibaratnya uang dia waktu itu kurang uang lah intinya buat operasi kan kita bantu pemberitaan juga. Itu yang menarik itu listrik PSM mati berapa lama itu Nes ya? Seminggu Putus itu seminggu. kalau nggak salah. Akhirnya bisa lagi Akhirnya bisa lagi tuh ya udah nyala lagi. dibayar. Dan waktu itu waktu nyala lagi tuh anak-anak kayak ada pesta-pesta gitu lah, hore gitu lah. Tapi kan itu kan apa namanya Wisma PSM kan punya Pemkot kan? Artinya Iya. kewenangan Pemkot toh. Tapi kan itu Pemkot sebetulnya apa sih? tapi kan sebetulnya yang bertanggung jawab ngebayar PSM. listrik itu kan PSIM. Karena PSIM yang memakai. Iya. Tapi waktu itu nggak ada dananya. Jadi waktu itu kan ada investor namanya Nirwana Persada Indonesia tuh. Waktu itu ada almarhum Muhammad Zain dan lain-lain. Nggak tahu kenapa akhirnya ya ibaratnya tahu sih kenapa itu dana nggak turun. Cuman terlalu sensitif aja kalau buat ngomongin kenapa itu dana nggak turun. Iya. Akhirnya dananya macet. Listrik gak kebayar, gaji gak kebayar. Awalnya kan waktu itu kan masalah gaji tuh. Iya. Kalau nggak salah telat 2 bulan, 3 bulan lama-lama listriknya mati. Sampai trio Belandanya tuh pusing banget tuh. Udah ngerengek-ngerengek terus ke wartawan waktu itu tuh. Kalau ketemu wartawan ngerengek-ngerengek aja tuh. Apa pengalaman kamu? Mereka curhat nggak sama kau? Ya curhat, pasti curhat. Pasti ingat nggak Masalahnya ya udah agak lupa lah. Udah agak lupa lah curhatan yang jelas ya butuh duit lah intinya buat hidup di Indonesia kan. Tapi itu nggak bayar sama sekali ya? Hanya 2% ya kalau nggak salah ya? Iya, akhirnya endingnya itu 3 asing itu tidak dibayar lunas sampai musim berakhir. Ada perjanjian, cuma dibayar berapa gitu. Karena emang udah posisi udah nggak ada duit waktu itu. Seru ya? Seru banget waktu itu. Dan ya kasihan juga. Mudah-mudahan nggak terjadi lagi lah. Wah sekarang udah enggak Nes. Iya. Sekarang udah. Sekarang tahu Ya, PSIM. PSIM sekarang investornya mantep tuh. Iya. Yang ya gengnya Ciliana kan. Iya. Itu mantep lah itu. Maksudnya nggak terjadi bukan cuma di PSIM, di Iya. klub lain juga. Jangan sampai terjadi lagi gitu. Kalau kamu lihat PSM saat ini seperti ini, kira-kira untuk musim depan bisa survive nggak? Kalau skuadnya kayak gini sih kayaknya tetap harus Dengan di-upgrade. owner seperti ini, dengan Oh owner. bisa survive. Mungkin musim pertama papan tengah dulu bisa lah. Tapi yang Mengarah jelas juara, mengarah juara belum lah, Bah. Belum lah. kalau mungkin juara. levelnya penglihatan kamu levelnya nyala papan tengah mungkin. Ya, atau- mungkin 8 besar lah, 10 besar. Oke. Itu dulu aja. Kecuali kalau ngerekrut pemain langsung sip-sip atau finansialnya langsung kayak maksudnya kecuali kalau PSM punya finansial kayak Maluku United ya beda itu. Tapi kan investornya kan agak sama kan dengan yang ada di Pulau. Ya, Nah, ya kan? Kuata itu Ya, ya kan. Iya, emang sama. Cuman kan kalau mau langsung cepet kayak Malut itu Duitnya kenceng. duitnya harus kenceng. Ini nggak tahu ya Malut tuh dengar aja ya. Kalau salah mohon maaf deh. Yang dengar dari obrolan warung kopi di wartawan Jakarta itu buat musim depan aja mereka udah siap 400 M udah. Buset. Musim ini ya udah ratusan M juga kalau nggak salah. Itu tapi ini belum tentu valid ya. Ini cuma obrolan warung kopi wartawan Jakarta aja. Kalau timur Persija gimana nih? Waduh, kalau Persija kita lihat lah. Ini juga masalah ada tunggakan pemain asing juga kan kemarin ya. Iya. Tapi udah katanya sih udah diberesin. Tapi kalau Persija kelihatannya datengin Mauricio Sousa yang pernah Ya. bawa Madura United jadi runner up itu kayaknya promising sih. Cukup menjanjikan lah. Tapi kalau PSIM ya itu dulu aja. Intinya papan tengah dulu. Ya. Tapi intinya PSIM aku juga ngikutin terus kok. Wah. Waktu kemarin mau Ikatan batinnya masih ada ya? masih ada. Jadi waktu 8 besar ngikutin terus kok. Sampai akhirnya bisa juara. Emang layak ya? Emang layak. Tapi jujur ya kalau pendapat pribadiku ya. Iya. Rafinya kayaknya kalau di Liga 1 susah nih. Kalau dari fisiknya ya. Iya. Jujur aja. Banyak mungkin pemain yang levelnya mungkin ya. Dia ngadepin Nick Wipers, Yuran Fernandes. Yuran kan nggak jadi dihukum loh. Tuh Iya. kuat gak tuh? Terus ngadepin back-back asing lain yang gede-gede. Ya kan katanya ada Zivalente juga nanti kita. Nah iya makanya ada Katanya Teko ya katanya. katanya Teko. Wah mantep. Luar biasa. Teko Itu tuh. kalau ngeliat. Wah itu dia DNA juaranya keren sih, Bah. Emang Teko mainnya bosenin. Ya cuman nyari namanya main bola kan gak nyari main menghibur kan. Yang penting menang. Siklus saya menghibur ya. Kalau itu mah mending nonton yang lain aja. Iya. Luar biasa ya. Nah iya. Kalau PSS gimana? Pengalaman PSS? Wah itu sedih sih. Dulu kan PSS kan kita kawal ya. Dulu 2014 juga hampir promosi tuh.
Jadi selama aku liputan di Radar Jogja itu dua tim tuh nyari semua. PSS kan ya waktu itu kan kena sepak bola gajah ya. Iya. Oh ya kamu ini ya ngawal tuh ya. Ngawal. Dan dulu jujur waktu H-1 sebelum sepak bola gajah, Iya. yang berani bikin Beritain, judul Iya. bayang-bayang sepak bola gajah di preview cuma Radar Jogja. Luar biasa. Cuma Radar Jogja karena aku udah nyium. Oh, Udah nyium bau-baunya tuh kok kayaknya ke arah ke sini. Tapi ternyata bener. Dan ya miris sih waktu itu. Waktu itu datang ke lapangan AU kan. Ternyata ada parade gol bunuh diri tapi itu udah cerita lama. Iya. Akhirnya PSS 2018 bisa promosi. Iya. Dan itu bersyukur banget sih waktu itu sih. Alhamdulillah maksudnya akhirnya kok tim yang dulu aku kawal tuh Bisa promosi. ya. bisa promosi ke Liga 1, akhirnya main juga di Liga 1 walaupun akhirnya turun gitu. Sayang juga sih. Cuman ya mau gimana, emang udah startnya aja udah kurang gitu loh. Tapi kamu lihat untuk musim ini emang pantas dia turun. Seharusnya sih kalau dari awal main di Magua sih gak turun lah. Oh, karena faktor Iya itu juga. Heeh. Kan kebukti kan waktu main di Magua mainnya bagus terus. bagus terus. Persija kalah ya. Persija kalah 2-1. Walaupun ada kejadian aneh di Gustavo, bukan apa ya untuk selepan BCS ya. Kejadian aneh Gustavo tapi kita nggak mau bahas itu ya. Cuman obrolan supporter aja kok Gustavo waktu kiper maju nggak dia giring bola kok out gitu. Ya cuman ya itu kita nggak bisa buktiin kalau Persija ngasih. Soalnya di Jakarta kan banyak omongan gitu di Jackmania kan. Oh ini mentang-mentang ada Investor yang sama deh ya. Terus Persija kasih itu obrolan anak-anak Jack kayak gitu. Cuman ya itu nggak bisa dibuktiin. Iya. Ya kan? Jadi ya kita tetap berpandangan kalau ya PSS yang menang lawan Persija waktu itu. Apalagi waktu itu Riko Simanjuntak itu bagus banget. 2 assist ya waktu itu ya kalau nggak salah ya. Iya, 2 assist. Riko Simanjuntak. Bakal balik nggak dia nih? Kayaknya enggak deh. Enggak. Masuk plan Persija Oh, ke depan gitu. nih. Berarti bakal akan bertahan sepertinya. Iya. Katanya Dion juga dengar-dengar mau. Dion katanya mau diminta sama Persija. Wah, luar biasa nih. Apa denger-denger gitu omongan-omongannya. Kan Dion kan termasuk pemain lokal yang bersinar di PSS. Bagus banget. Ya sayang juga PSS ada pemotongan poin sih ya 3 ya. Ya, sayang ya. Sayang kalau nggak ada pemotongan poin sih bertahan. Kenapa harus Dion? Kenapa? Lu ngikutin nggak selama ini? Apa? Dion. Nggak terlalu sering nonton mainnya Dion sih. Tapi waktu siaran PSS ya Dion mainnya bagus sih. Iya. Jadi Pasangan Persija tuh bagus banget. ini umpan-umpannya dia lumayan progresif lah. Lumayan bahaya gitu. Umpan-umpannya ke kotak penalti. Beberapa kali ngasih umpan yang bahaya. Jadi ya oke aja kalau Persija mau ngambil Dion gitu. Tapi tapi PSS mau nahan Dion nggak tuh buat Liga 2. Tapi kalau Dion di Liga 2 dibanding Liga 1 ya pasti milih Liga 1-nya kan. Cuman hati-hati kalau di Persija takutnya pemainnya. Ya, waktu main ya. Apalagi yang pemain asing di Liga 1 kan 6 yang main. Itu berarti 5 pemain lokal tuh harus bersaing ketat buat ngerebutin itu. Prediksimu PSS untuk musim depan bakal lama nggak di Liga 2? Mudah-mudahan sih langsung promosi sih. Terus promosi aja ya. Cuman hati-hati Persipura kayaknya serius tuh. Iya ya. Pemiliknya itu Persipura serius. PSBK ya? Apa Iya PSBK tiba-tiba ditinggal investor, katanya investor pindah ke Persipura. Gitu. Iya. Nah mudah-mudahan sih langsung balik ke PSS. Biar seru, biar kita bisa nonton lagi semusim penuh di Maguwo. Seru ya. Seru. Tapi kalau ngelihat dari investornya PSS kan sebenarnya nggak main-main kan. Iya. Ya kan, dengan pelatih dia langsung tersedia loh, Nes. Oh iya. Pergantian pelatih dari siapa? Peter Wistra. Iya. Bukan dari awal siapa tuh namanya tuh? Pelatih yang Dari Jepang tuh, berdarah. lupa. Lupa. PSS yang sekarang lupa. Dulu kan zaman aku keluar dari Radar kan pelatih Heri Kiswanto. Oh, zaman Herkis. Herkis. Oh. Herkis tuh juga tengah musim gantiin sih. Siapa bapaknya Novarianto siapa namanya? Sartono Anwar. Oh iya. Sartono Anwar. Putaran kedua diganti Herkis. Kalau momen yang kamu ingat selama melatih, selama ngikut PSS apa, Nes? Ya itu hampir promosi. Itu PSS sudah ada di jalur yang tepat banget tuh waktu itu tuh 2014. Udah 16 besar juara grup.
8 besar juga harusnya juara grup, tapi ada sepak bola gajah yang konon katanya buat mungkin dari Borneo waktu itu kan. Konon katanya itu emang udah luka lama sebetulnya Baju. Iya. Udah luka lama yang sebetulnya buat diomongin Leo kayaknya gimana gitu kan, udah lama banget gitu. Tapi ya memang ya isu itu yang waktu itu muncul di tahun itu, di tahun 2014. Dan pas itu kejadiannya waktu Presiden Jokowi ngumumin kabinet. Ngumumin kabinet yang periode pertama ya dia. Pas banget itu di hari itu. Di hari itu langsung ada Imam Nahrawi, langsung katanya Imam Nahrawi investigasi ya. Lama-lama ngarahnya malah ke ini. Malah ke penghentian kompetisi, malah campur tangan pemerintah. Itu jujur aja. Ya maaf buat Pak Imam kalau misalnya nonton ya. Itu salah satu dosa Imam Nahrawi itu. Sebagai Menpora. Sekarang lu lihat suasana liputan di Jogja dengan di Jakarta sekarang gimana, Nes? Di Jogja sekarang anak-anak udah nggak nongkrong kayak dulu ya. Udah jarang nongkrong di Wisma, lu kan Wisma Persiap Dulu kan nongkrong di Wisma PSIM, kerja bareng-bareng. Iya. Sekarang enggak. Kalau di Jakarta sih masih nongkrong kalau anak-anak Kalau gimana di Jakarta? di kantor Menpora. Oh. Kalau nggak di kafe-kafe dekat Senayan kan. Luar biasa ini. Danes ini luar biasa nih, lu wartawan. Ya dari radar kita Radar ya. pindah ke jadi anak buahnya Bung UK ya kalau itu di Top Score. Top Score eksis ya masih ya? Udah enggak korannya. Oh, Di Skor.id. Iya, di Skor ID. Dari 2020 udah enggak eksis kan. Radar malah masih eksis. Terakhir pengalamanmu ngeliput ini ya di Vietnam ya? Vietnam itu udah Skor.id tuh. Hmm. Di Vietnam, SEA Games. Di games ya. Gitu intinya. Luar biasa, Nes. Kalau untuk ini Liga Champion? Waduh, Liga Champion karena kita Milanisti ya berharap PSG. Kita. Wah, apaan tuh? Tapi PSG emang bagus kan timnya. Iya. Komplit mereka. Tapi Inter Mereka bisa mengalahkan Madrid. iya. Dan Inter tapi juga harus kita akuin kuat memang mereka juga. Fighting spiritnya, terus sayapnya juga kuat banget. Taktik Simone Inzaghi tuh keren Iya, mantap. Emang taktiknya template. Iya. Taktiknya Simone Inzaghi itu template, tapi nggak bisa dibaca-baca sama lawan deh. Iya. Padahal pemainnya nggak begitu bintang-bintang kan? Ya pokoknya bola ke Hakan Calhanoglu, umpan sayap, kanan kiri, udah gitu-gitu aja kan mainnya. Tapi tetap aja nggak ada tim yang atau jarang tim yang bisa ngehentiin itu. Yang ngehentiin itu, yang bisa ngehentiin itu malah justru Milan. Karena musim ini Milan gak pernah kalah. Kalah ya. Iya. Malah Sergio Conceição yang bikin, yang bisa nemuin antinya itu. Timmu tahun ini bapuk semua ya? Oh iya Milan. Milan bapuk, Milan dapur. Persija ya Iya gitu. juga iya. Jadi sebagai Indonesia aku tuh sebelah sering Jakarta. Cuman dulu kuliah di UPN, Iya. kerja di Radar 10 tahun, betah udah jadi kayak orang Jogja jadi kan. Ya udah Kalau gitu. untuk pemain di PSIM dan PSS Sleman ya? Kamu masih ada hubungan sama siapa gitu? Pelatih? Enggak, Kalau ya? kalau Seto juga cuma sekali-sekali lah paling. Itu juga jarang banget, udah lama nggak ngubungin Seto. Seto itu tapi kalau temen Jakarta biasanya kalau nanya nomor Seto ke aku. Iya. Terus ngomong itu tahu dapat nomor Zaman dari kamu berarti Danes. siapa masih zaman kamu PSIM Seto. Seto? PSIM. PSIM Seto waktu itu. Erwan belum muncul ya? Erwan udah asisten kalau nggak salah waktu itu. Oh, iya. Iya, Erwan udah asisten. Iya. Erwan udah asisten sama Bang Maman. Heeh. Bang Maman manajer sorry. Bang Maman manajer, pelatihnya Seto, asistennya ini, asistennya si Erwan. Gitu. Dan Erwan keren deh Erwan deh. Keren. Nggak ada yang nyangka ya. Nggak ada yang nyangka. Dia emang pendekatan personal ke pemainnya mantap. Iya, personal ya. Dari zaman -8 kan. Iya. Personal. Secara taktik Bang Seto mungkin menang. Tapi pendekatan ke pemain itu Erwan lah itu. Erwan mantap Bang. Keren. Gitu. Dia lebih personal sih Bang. Dan nggak banyak ngomong dia orangnya Erwan itu. Iya karena juga ibaratnya pelatih mau taktik sebagus apapun, kalau pendekatan ke pemainnya kurang ya nggak akan jalan. Manajer Raji juga lumayan loh. Siapa? Raji. Raji. Manajer PSIM tuh. Oh, belum kenalan itu sama Raji.
Dulu malah kenal manajernya sama si Farabi. Farabi masih kadang-kadang masih nongkrong di Jakarta. Farabi kan wartawan gol dulu. Ya kalau sama Farabi yang sebelum ini nih kenal. Iya. Sekarang banyak anak muda yang mulai berkecimpung di sepak bola ini. Iya bagus lah. Bagus ya. Heeh. Orang-orang tuanya geser. Ya udah waktunya lah. Udah waktunya milenial sekarang. Kalau Gen Z belum waktunya, tapi milenial udah waktunya jadi manajer. Iya. Gitu. Katanya nanti akan jadi ini ya, host atau apa? Komentator laga timnas. Kemungkinan ya baru di calling sama RCTI Plus tadi, tapi belum tahu tanggal 5 apa tanggal 10 nanti dapat tugasnya jadi komentator tapi di RCTI Plus. Itu harus langganan. Yang ini Indonesia lawan Ya antara lawan China lawan Jepang, pokoknya baru dicek aja jadwal tanggal 5 atau 10 available gak gitu. lawan di mana? Indonesia timnas. Indonesia timnas gede lah kalau lawan China sih, asal jangan kayak waktu di Cina aja, kayak terlalu nganggap remeh waktu itu kayaknya. Terus banyak eksperimen kan. Kalau kamu lihat perbandingan Patrick Kluivert dan Sintayong, Ya Patrick Kluivert masih baru ya. Dia waktu lawan Australia dia masih coba pakai formasi yang dia siapkan. ya. Pakai 4-3-3 gitu ya. 4-3-3 4-2-3-1 ya. 4-3-3 kalau nggak salah. Defensive line-nya terlalu tinggi. Akhirnya gampang dieksploitasi sama Australia. Udah belajar loh dia. Iya, akhirnya begitu lawan Bahrain dia pakai taktiknya Sintayong dulu dan terbukti mujarab. Nah ini apakah besok dia akan coba pakai 4 back lagi ya kita nggak tahu. Mudah-mudahan sih masih 3 back dulu cari aman. Kalau mau eksperimen ya harusnya uji coba nanti. Kalau misalnya ada laga uji coba eksperimen 4 back baru tuh. Sama yang jelas Jayitses, Justin Hapner sama siapa? Rizky Ridho tuh jangan diutak-atik. Berubah ya. Udah Udah 3 pakem ya 3 itu ya. udah pagem. Untuk striker Untuk striker ya oleh Romani lah. Udah nggak ada pilihan. parah ya Indonesia. Striker susah ya. Susah. Ramadan Sananta aja kayaknya nggak. Rawan dan Sananta jauh lah. Bukan jauh sih masih. Iya. Dia masih bisa grow up lah. Iya, sebentar grow up. Cuman untuk level saat ini kan ada gap lah. Oh iya dia hoki sama siapa namanya? Ramadan Sananta, hoki. Mungkin Dewangga juga masih bisa. Tapi Dewangga dia lebih ke wing ya. Iya. Dia lebih ke wing. Witan mungkin ya. Egy kan. Witan, Egy itu udah. Kalau Egy sudah siap sih kayak di timnas. Udah siap ya. Dan kita seneng Beckham Putra masuk. Iya, Beckham Putra. Beckham tuh gacor banget di Liga 1. Dan dia emang udah pantas untuk memperkuat timnas gitu aja. Oke. Nes. Apa deh? Ya tutup udah. Apa yang bisa kamu berikan untuk Oh, belum tutup. belum untuk supporter PSM dan PSS nih terutama. Sabar. Kabar ya. Sabar. Jangan nuntut hasil terus. Kalau untuk PSIM ya, kalau PSS ya memang kalau nuntut langsung balik ya wajar. Karena udah lama di Liga 1 kan, mau cepet-cepet balik. Karena emang dia ini harus di sana ya di Kalau Liga 1 dia. ya PSIM sabar, apalagi ini yang masalah lagi PSIM adalah stadion. Bah. Itu yang di Jogja gimana informasinya? Bah gua kan boleh ya? Ya itu tadi masih ada sudah ngomong seriusan dengan Bupati, cuman kan lagi-lagi ada politik atau apalah mungkin ya. Karena kan ya harapan sih bisa Sultan Agung udah jelas lampu merah ya? lampu merah karena selain faktor katanya kan nggak bagus setelah gempa tuh. Gempa Bantul kemarin tuh. Ada persoalan. Ya sayang ya Mandala Krida pembangunannya Zaman kamu liputan Mandala Krida masih di Bugar. masih purba gitu ya. Iya masih purba. Terus waktu keluar tuh lagi dibangun. Oh, lagi dibangun ya. Ternyata pembangunannya aduh Kacau ya. kacau. Bagus. Sampai katanya tribun atas gak bisa diisi kan? Nggak jadi diisi. Ada yang retak-retak. Iya. PUPR bilang rusak berat katanya. Lampu gak ada. Sedih sih dengar Mandala Krida kayak gitu. Iya. Padahal memorinya banyak nggak sih ya? Memorinya banyak. Itu ada rencana mau dibangun ulang gak tuh Mandala tuh? Iya, tergantung. Efisiensi gini Oh iya. berat nih. Berat deh. Itu investor lah suruh bangun. Iya. Ya kalau dikasih ke investor kan oke mungkin bisa ya. Iya. Yakin bisa lah itu investornya bangun uang segitu mah kecil ya Nes ya. Kecil. Kecil lah itu. Ya kan? Gak usah bangun yang segede gini lah. Itu kapasitasnya 30.000 ya? Apa? Mandala ya? 25. 25 kayaknya. ya. Bikin yang 15.000 cukup lah. Bagus. Jepara aja 15 ribuan kan? 10.000 malah jangan. Itu udah bisa di Liga 1 kayaknya. Ya, soalnya rata-rata kan nonton PSIM itu kan sekitar
20 ribuan ya. Iya. 20 sampai 11 ribu sih. Iya. Kalau aku ngikutin liputan PSIM loh rata-rata. Paling dikit ya 11 ribu, 8 ribu lah. Paling pada tuh 20 ribu udah banyak banget. Nah iya. Dan sangat disayangkan PSIM sama PSS gak jadi ketemu di Liga 1, padahal kita udah berserap banget, asik tuh. Zaman kamu liputan pernah ketemu Nah, dari di divisi utama. Oh. Itu terakhir divisi utama yang waktu itu yang PSIM kandang, jadi Mandala Krida tuh udah mulai mau dibongkar kan. Oh. Itu Tribun Timurnya udah gak ada. Pertandingan tanpa penonton, Tribun Timur gak ada kan. Disorot kamera jadi kayak ya Jelek. di lapangan bolong. Tapi waktu di Baguo juga liputan, wah itu seru banget sih. Itu Baguo penuh tuh waktu itu. Iya. Baguo penuh. Waktu derby waktu itu skornya 0-0 nggak salah ya. Lupa tuh skor akhirnya. 0-0 di Baguo terus 2-2 di Mandala. Sayang ya. Mereka nggak ketemu di Liga 1 ya harusnya. Iya. Oke deh. Oke, pemirsa itu dulu ya. Ngobrol-ngobrol dengan mantan wartawan dari Jogja. Sekarang sudah jadi host dan juga komentator ya. Iya, komentator ibu kota. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam olahraga.